memperkenalkan diri Opandi kepada sahabat ngaji cerdas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kembali lagi diwawancara oleh Ngaji Cerdas setelah agak panjang nih kan gitu kemarin. Saya Fandi Wiyogo Gunawan. Cuman kalau dari teman-teman pada manggilnya saya Ko Fandi gitu kan, Ko atau Koh Fandi gitu kan. Saya sendiri saat ini diberikan amanah menjadi Ketua Umum dari Mu'alaf Center Indonesia. Itu. Diri pada tahun 2014. Pada saat itu pendirinya ada 5 orang. Seperti yang kita banyak tahu, almarhum Ko Stephen Indra Wibowo, almarhumah Bunda Isya dan Bunda Sri, dan ada dua ustadz, yang satu itu Ustadz Ali Hasan Bawazir dan yang kedua Ustadz Syarif Baraja. Itu pada tahun 2014 awal pendirian. Jadi pendirinya ada 5, almarhum Ko Stephen Indra Wibowo, almarhumah Bunda Isya, Bunda Sri, dan juga Ustadz Ali Hasan Bawazir dan Ustadz Syarif Baraja. Jadi itu founder pertama. Lalu dari 2014 itu pertama itu dibuatlah Mu'alaf Center Indonesia yang berdiri di area Jakarta pada saat itu, dan singkatnya pada tahun 2022 ketika almarhum Ko Stephen meninggal dunia, saat itu berganti yang sebelumnya adalah Ko Stephen Indra Wibowo digantikan oleh Ko Hendri pada saat itu. Dan saya sendiri mulai ditunjuk menjadi seorang ketua di tahun 2024 awal bulan Januari. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang ini berada di amanah ini berada di saya sebagai ketua umumnya gitu. Apa yang mendorong Ko Fandi secara pribadi untuk fokus membina para mu'alaf di Indonesia? Sebenarnya secara simpelnya sih saya punya pengalaman sendiri ya. Ketika saya masuk ke dalam Islam itu kehilangan circle atau kehilangan pertemanan lah ya. Kita bilang pertemanan saya sendiri yang dimana itu sangat berat lah untuk dialami. Begitu juga mungkin itu juga dialami oleh para mu'alaf di luar sana. Dan semangat itu yang membuat saya ingin memberikan keluarga baru bagi mu'alaf yang ketika dia masuk dalam Islam, dia kehilangan circle pertemanannya, maupun ketika mereka mendapat perlakuan yang kurang baik dari keluarganya, itu dia mendapatkan circle baru, di mana itu keluarga baru buat dia gitu kan. Dan orang-orang yang berada di dalamnya itu memiliki perasaan, memiliki beban yang sama gitu kan. Mereka akhirnya memiliki keluarga yang baru, punya semangat yang sama, spirit yang sama, dan berasal dari mu'alaf yang sama gitu kan, di mana mereka akhirnya memiliki komunitas baru, saling menjaga, saling menguatkan, dan saling mensupport. Itu sih. Apa tantangan terberat yang dihadapi saat membina mu'alaf dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau kita bilang tantangan terberatnya itu biasanya adalah berasal dari mu'alafnya sendiri. Kita bilang ketika mu'alaf ini convert to Islam, base dasar yang kita bisa ambil adalah Allah tidak akan menerima imannya sebelum Allah mengujinya, kan gitu. Dan mu'alaf ini memiliki beban ujian dari dirinya sendiri, gitu kan. Dia terkadang mereka diuji melalui keluarganya kah, melalui ekonominya kah, melalui kesehatannya kah, kan gitu kan. Tantangan terberatnya adalah dari mu'alafnya itu sendiri. Ketika kita memberikan kelas mu'alaf yang kita pembinaan secara rutin gitu kan, mereka punya kendala di segi kesehatannya, segi ekonomi, atau segi dari keluarganya.
Nah, itu tantangan terberatnya di situ. Karena berbagai macam latar belakang ini tadi yang membuat mu'alaf ini bisa terus menghadiri kelas pembinaan atau tidak. Nah, eh, ada beberapa cerita dari mu'alaf-mu'alaf ini yang kita bilang eh, menjadi salah satu faktor yang membatasi mereka atau membuat mereka itu menjadi kesulitan hadir ke Mu'alaf Center Indonesia untuk ikut pembinaan itu ketika mereka diberikan sakit gitu kan. Ada yang dia diberikan secara bersamaan, ada yang kena mium yang sampai dia harus direkomendasikan untuk diangkat serahimnya, dan juga secara bersamaan dia juga kena kanker tulang di pinggung, dan juga ditemukan juga ada permasalahan di jantungnya di orang yang sama gitu kan. Jadi kendala-kendala yang kita bilang tantangan terberatnya itu salah satunya dari faktor mu'alafnya. Belum lagi dari segi keluarganya nih. Dia keluarganya belum bisa menerima dia masuk Islam. Akhirnya ketika dia mau keluar dari rumah, dia dibatasi. Gitu kan? Dia dibatasi. Apalagi kalau kelihatan tuh mau siap-siap atau bawa kerudung atau bawa alat yang menurut dari keluarganya dia mau ke tempat-tempat inilah, nah gitu kan. Nah itu dari keluarganya itu ada respon yang membatasi atau bahkan nggak ngasih support kan gitu kan. Kita bilang di-cut lah dia, meskipun tinggal bersama tapi di-cut untuk pendanaan, dia nggak dikasih ini walaupun mereka dalam usia di mana mereka belum bekerja. Nah itu mungkin kendala-kendala yang kita sering hadapi kan gitu kan. Dan tantangan yang paling berat itu berasal dari mu'alafnya sendiri itu tadi. Mereka punya giroh yang besar. Ada juga nih yang kita ini kan itu ada salah satu mu'alaf kita, dia diberikan sakit yang nggak bisa dibilang katakan ringan ya, karena dia kena tumor di otak gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu dia kita rescue dari rumah sakit karena memang dalam posisinya dia ditinggal sendiri di rumah sakit, nggak ada yang backup, nggak ada yang ini. Bahkan ketika kita terjunkan tim pertama untuk ngecek kebenaran dari berita itu, tim pertama itu nelpon saya sambil nangis. Iya benar, ini ada mu'alaf ditinggal di rumah sakit, tidak ada support dari keluarganya. Jangankan makanan di meja di samping kasurnya, air minum pun nggak ada, gitu kan. Dia dalam posisi seperti itu, akhirnya kita backup, kita jemput, kita berikan safe house-nya, gitu kan, kita jaga kebutuhannya, dan sampai alhamdulillah saat ini sudah operasi ketiga untuk pengangkatan tumor di otaknya, dan mohon doanya semoga dia terus sehat. Dan di balik itu semua, dia masih mau untuk berangkat belajar, gitu kan. Jadi kadang itu saya gunakan cerita si mu'alaf ini karena dia cukup sering datang ke ini. Jadi baru 2 minggu itu bedah kepala, dia keluar dari rumah sakit bedah kepala, dia sudah bisa duduk, hadir ke sini. Ikut kajian, ikut pembelajaran gitu loh. Nah, bagaimana dengan mu'alaf-mu'alaf lain yang memiliki keterbatasan atau halangan-halangan yang lebih ringan? Kenapa kalian nggak punya semangat yang sama kan gitu kan? Akhirnya mereka punya, oh iya, gitu kan. Makanya Mu'alaf Center Indonesia itu menjadi wadah atau menjadi rumah dari mereka untuk mereka mendapatkan support secara circle-nya, dia mendapatkan keluarga baru. Bahkan si mu'alaf yang saya ceritakan tumor otak ini tadi, dia kayak sampai sekarang itu kan kita sering ngajak bercanda gitu kan. Ini keluargamu sudah oke nih dengan kondisimu sekarang. Nanti kalau sudah sembuh kamu balik ya? Enggak, saya nggak mau. Iya sampai gitu. Saya lebih baik sama MCI gitu kan. Nanti kalau saya sudah sembuh, sudah baikan, saya nggak mau terus di support full dari MCI, dia bilang gitu. Nanti saya pengen dagang ini. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita ini. Yang penting sembuh dulu. Kayak gitu kan. Jadi tantangan-tantangan kita terberat itu bukan berasal dari
faktor eksternal saja, tapi lebih kepada mu'alafnya itu sendiri. Untuk kita membangkitkan girohnya. Masing-masing mu'alaf itu unik. Karena kita nggak bisa bilang nih, oh dengan pakem seperti ini kita bisa implementasikan ke semua mu'alaf. Enggak. Tapi satu orang dengan satu mu'alaf dengan mu'alaf yang lain itu memiliki beban atau batasan-batasan yang berbeda gitu kan. Nah, tantangan terberatnya adalah di situ. Ketika kita membaca satu persatu, oh bagaimana kita menyelesaikannya nih? Bagaimana kita ininya kan gitu kan. Nah, itu satu persatu gitu. Pertanyaan tentang kegiatan Mu'alaf Center Indonesia nih ya Pak ya. Kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh Mu'alaf Center Indonesia untuk mendampingi para mu'alaf? Mu'alaf Center Indonesia itu kita punya program inti itu yaitu 3 program inti ya. Yang pertama adalah pendampingan. Pendampingan ini sebelum dan setelah bersyahadat. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini kita khususkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang sudah terbina. Nah, yang ketiga adalah advokasi. Advokasi nggak cuma berhubungan dengan hukum, tapi juga berhubungan dengan faktor psikologis, faktor mentalnya, apakah dia down, apakah dia punya beban-beban yang belum lepas nih. Nah, itu kita pendampingan di sisi itu. Nah, turunan dari program-program itu terkhusus pada program pembinaan, kita melakukan banyak sekali kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki giroh yang sama untuk membina mu'alaf, gitu kan. Bisa dicek di IG-nya Mu'alaf Center Indonesia, mualaf.center.indonesia, di mana kita banyak menggandeng lembaga-lembaga lain. Dan itu adalah mu'alaf binaan-binaan dari lembaga-lembaga itu. Nah, mereka memiliki beberapa keterbatasan sehingga kita akhirnya ditawarin, yuk kolaps yuk untuk membina mu'alaf ini. Oke, ayo kita bina gitu kan. Jadi nggak cuma mengacu kepada Mu'alaf Center Indonesia saja, tapi mu'alaf-mu'alaf binaan dari lembaga-lembaga lain yang sudah memiliki badan hukum sendiri, itu kita banyak kolaborasi nih untuk membina satu mu'alaf. Karena tidak semua lembaga itu kan dia memiliki sumber daya yang cukup untuk ini ya. Seperti Mu'alaf Center Indonesia sendiri juga kita punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana dengan lembaga-lembaga lain juga sama kan gitu kan. Jadi kita sering kolaborasi untuk perihal pembinaan, pendampingan. Jadi insya Allah itu yang kita sudah lakukan rutin. Terlebih untuk di pusat sendiri maupun ada beberapa titik yang di Jakarta dan juga di beberapa daerah, di beberapa provinsi juga kita ada pembinaan rutin untuk meningkatkan keimanan, tauhid lah. Kita lebih kedepankan kan ke tauhidnya, gitu kan. Jadi ada titik-titik pembinaan di beberapa daerah yang kita lakukan secara rutin, gitu kan. Ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung kultur dan kebiasaan dari daerah itu. Jadi pembinaan-pembinaan rutin ini terus berjalan dan alhamdulillah sejak tahun 2014 sampai hari ini kita terus modifikasi, kita terus untuk kembangkan bagaimana untuk lebih baiknya lagi ke depan, itu sih. Bagaimana cara Mu'alaf Center Indonesia membantu mu'alaf yang ditolak keluarganya atau mengalami tekanan setelah masuk Islam? Kita akan pelajari by case-nya. Kita makanya tadi saya bilang kan, setiap mu'alaf itu unik, gitu kan. Kita nggak bisa menekankan pada satu cara tertentu untuk kita menyelesaikan masalah. Tapi ada satu pedoman di mana kita mendekati mu'alaf ini, kita kupas benar-benar nih. Masalahnya sebenarnya di apa? Karena terkadang begini, dalam posisi tertekan seperti itu, ada sisi dari mu'alaf ini yang terlalu melebihkan permasalahan yang dia punya. Nah, ketika hal itu terjadi, kita akan concern bagaimana kita mengupas nih, mana yang lebih pokok nih, gitu kan? Mana yang lebih urgent nih kita selesaikan dulu, gitu kan? Kayak misalkan ada satu mu'alaf yang dia
masih dipresur oleh mantan suaminya, sedangkan dia belum punya surat cerai nih dari mantan suaminya. Mantan suaminya terus nekan, terus mempresur, meskipun belum sah secara hukum, tapi yang perempuan sudah masuk Islam, yang laki-laki masih di Nasrani, di Kristen gitu kan. Nah, kita fasilitasi dulu untuk kita selesaikan dulu permasalahan soal perceraiannya dulu. Baru kita kuatkan secara dirinya, secara psikologisnya. Udahlah, nggak apa-apa, keluargamu seperti itu, mungkin saat ini belum bisa menerima. Kan gitu kan. Karena kembali lagi nih kepada diri saya sendiri gitu kan. Ketika saya convert to Islam, nggak semata-mata kan saya langsung diterima di semuanya gitu kan. Nah, bagaimana menyikapi dari mu'alaf ini yang kita selalu tekankan untuk dengan hikmah, dengan baik. Tunjukkan kalau kita sudah masuk Islam, kita sesuai dengan syariat Islam, kita sesuai dengan tuntunan Islam, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, penyelesaian masalah mu'alaf ini kita pasti selesaikan by case dan by unique-nya seperti itu. Kayak misalkan yang tadi nih, yang tadi saya ceritakan tumor otak nih gitu kan, keluarganya sudah welcome kembali, anak-anaknya udah welcome, gitu kan, ya, anak-anaknya berkali-kali tanya sama saya gitu kan, kapan mama bisa balik ke sini gitu kan, lah kalau saya terserah mama mau, gitu kan, atau kamu yang mau main ke sini, yuk nggak apa-apa, saya bilang gitu, jenguk mamamu. Nah, mamanya nggak mau ikut ke sana gitu kan. Balik lagi ke sana nggak ini. Dia cukup dengan udah video call atau apa atau teleponan, itu sudah merasa cukup. Gitu kan. Tapi kita sudah memperbaiki hubungan antara dari si mu'alafnya dengan keluarganya, kan gitu kan. Jadi bahkan ketika yang sebelumnya itu kita jemput yang tumor otak ini, itu tuh nggak ada KTP-nya, nggak ada identitas, kecuali sertifikat syahadat yang dibawa. Yang ada di tasnya itu, waktu di rumah sakit itu, dia cuma ada orang sama dua atau 3 tas pada saat itu, dan di dalam tasnya itu cuma ada identitasnya, itu cuma sertifikat syahadat yang dikeluarkan dari MUI Tambun Selatan. Gitu kan. Tidak ada KTP, tidak ada berkas-berkas lain, nggak ada gitu kan. Dan alhamdulillah kita bisa menghubungi keluarganya si mu'alafnya, terus kita komunikasikan, berusaha negosiasikan dengan baik, dibantu bahkan dari pihak keluarganya itu masih terus membayarkan BPJS-nya. Jadi kita cuman tinggal prioritas kepada penyembuhan, obat-obatan yang tidak bisa tercover oleh BPJS kan gitu kan, dan hal-hal yang tidak tercover dengan BPJS termasuk shelter dia kesehariannya itu kita tinggal concern ke situ gitu kan, termasuk juga yang rawat gitu kan. Jadi alhamdulillah sih Mu'alaf Center Indonesia lebih ke pendekatan secara humanis, di mana kita tidak melulu ketika ada mu'alaf itu diusir sama keluarganya kita langsung konfrontir nih keluarganya gitu kan. Enggak, kita tunjukkan bahwa dia lebih baik, dia lebih tertata, lebih ini, dan alhamdulillah keluarganya bisa pelan-pelan menerima dengan baik. Itu prosesnya sih kita bilang enggak singkat gitu kan. Dia yang mu'alaf yang kena tumor otak ini kita butuh waktu sampai 4 bulan baru benar-benar bisa deket lagi lah gitu kan. Itu sih. Apa program unggulan yang sedang dijalankan saat ini untuk para mu'alaf yang baru? Program unggulan saat ini sih kami lebih kepada pembinaan secara tauhidnya ya. Kita yang pertama secara tauhidnya pembinaan, kita kuatkan, kita perbaiki sholatnya, kita ajarin mulai untuk ikro gitu kan. Kita benar-benar dampingin dia, memberikan benar-benar pengetahuan Islam itu sebenarnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan dari mu'alaf ini, itu kita mendampingi secara ekonominya. Kebutuhan-kebutuhan untuk
dia bisa bermandiri, atau kita bantu untuk carikan jobs lah dari link-link yang MCI punya nih. Atau barangkali nanti dari sahabat ngaji cerdas nih, yang punya usaha, yang punya apa, bisa nanti ya memberdayakan dari mu'alaf. Alhamdulillah kan gitu kan, kita punya banyak nih yang jobless gitu kan, tapi mereka tidak punya skill atau passion untuk berniaga langsung gitu kan. Nah itu mungkin nanti bisa langsung nanti menghubungi ke ngaji cerdas, terus nanti dihubungkan dengan Mu'alaf Center Indonesia, barangkali bisa membantu dari mu'alaf ini kan untuk kehidupannya, untuk ininya. Jadi salah satu program kita adalah untuk mendampingi kebutuhan ekonominya. Karena kalau kita mau berdasar, kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Kekufuran lebih dekat lagi dengan kekafiran, gitu kan. Jadi ketika mereka itu lemah secara ekonominya, mereka akan lebih dekat kepada bersungut-sungut, mengeluh, yang akhirnya nanti menyalahkan dari ininya, kan gitu kan. Itu. Tapi kita kalau dari Mu'alaf Center Indonesia siap yang kita berikan pendampingan secara ekonomi adalah mu'alaf-mu'alaf yang sudah terbina di Mu'alaf Center Indonesia maupun lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan Mu'alaf Center Indonesia. Jadi benar-benar sudah kita pastikan, oh dia tauhidnya udah bagus nih, track recordnya udah bagus gitu kan. Jadi agak sulit bagi seorang yang baru kita kenal gitu kan, baru syahadat terus tiba-tiba ngajuin proposal buat dia bikin warung gitu kan. Nah itu kita tanya-tanya nih, kita kan juga belum tahu gitu kan, apakah dia beneran bisa mengeksekusi, mengelola dengan baik, atau masakannya enakkah atau gimana, kan kita nggak tahu nih. Nah ikuti dulu pembinaan di Mu'alaf Center Indonesia, barangkali ada nanti solusi atas permasalahan ekonominya. Kita tidak bisa menjanjikan, karena Mu'alaf Center Indonesia juga bekerja sama dengan banyak lembaga amil zakat ya, salah satunya Basnas RI atau seperti beberapa lembaga amil zakat yang lain kan gitu kan. Nah itu kita bisa support dengan hal-hal yang seperti itu untuk ke mu'alafnya kan gitu kan. Nah tapi dengan syarat itu tadi, dengan pendampingan, pembinaan, kita harapkan dari pendampingan dan pembinaan ini tadi kan kita mendapatkan satu track record nih, dia bagus nih. Oh mu'alaf ini beneran layak nih kita bantu, kita ini kan gitu kan. Oke kita support gitu kan. Ada beberapa yang kita kemarin itu dia Gojek kah, Grab kah, kita sewakan untuk kendaraannya dulu beberapa jangka waktu kan gitu kan. Setelah berjalan ya udah, nih kamu jalan sendiri nih. Tapi itu baik dengan kita punya track record nih, gitu. Bagaimana cara Mu'alaf Center mendukung kebutuhan spiritual dan kebutuhan sehari-hari para mu'alaf yang membutuhkan bantuan? Nah, kalau secara kebutuhan spiritual itu biasanya para mu'alaf ini mereka punya kegelisahan masing-masing ya. Kegelisahan masing-masing yang dimana mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang untuk menguatkan keimanannya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya kita hadapi man to man tuh. Satu contoh. Ada salah satu yang bertanya kepada saya, Ko Fandi, kalau pertanyaannya itu awalnya itu seperti ngunci saya nih. Kematian itu terjadi karena izin Allah. Betul nggak kok? Kan gitu kan? Saya jawab, ya betul. Oke. Lalu kenapa ketika orang mati karena dia bunuh diri, itu kan atas izin Allah. Tapi kenapa ketika dia sudah mati karena bunuh diri, dia dimasukkan ke dalam neraka? Padahal dia dapat izin Allah untuk itu, gitu kan? Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu kan bikin kita kayak, wah tricky banget gitu kan, tricky banget. Tapi alhamdulillah Allah jaga saya dengan saya teringat pada salah satu ayat di Quran gitu kan, yang dimana menyebutkan
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha buat merubahnya. Ya kan? Dan itu yang saya jawabkan pada si mu'alaf yang bertanya tadi. Jadi berdasarkan dari itu, nasib atau takdir yang dirubah oleh orang ini tadi atau kaum ini tadi berkaitan dengan nasib yang baik maupun nasib yang buruk. Gitu kan? Ketika dia tidak memiliki pegangan kepada Allah yang kuat, dia merasa bahwa apa yang dia upayakan di dunia ini kayak mentok semua nih, gitu kan? Akhirnya dia berpikir satu-satunya jalan untuk saya keluar dari masalah ini hanya saya mati. Akhirnya dia berikhtiar untuk mendapatkan kematian itu tadi, gitu kan? Dia berikhtiar di situ. Lalu ketika dia sudah berikhtiar, keinginannya kuat, Allah, ya sudahlah kalau memang kamu sudah menyerah dengan ini pilihanmu. Kan gitu kan? Sama seperti kita kalau kita di depan kita disediakan ada homer, ada teh manis, ya kan? Itu adalah pilihan. Mau ngambil yang homer, minum, mabuk, itu adalah pilihan kita. Ketika kita minum, mabuk, ya sudah. Berarti kita mendapatkan dosa di situ kan. Kalau kita milih teh manis, kita minum, seger, enak. Gak ada nilai dosa dari teh manis itu tadi. Gitu kan. Sama ketika pilihan ini sudah berasa mentok semua, dia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dan keinginannya kuat, gitu kan. Maka Allah rubah takdirnya. Yang mungkin seharusnya dia meninggal 50 tahun lagi karena sakit, karena entah karena apa dia meninggal, tapi Allah rubah karena dia langsung loncat ke kereta api, katakanlah, gitu kan? Langsung, ya udah, kamu sudah yakin, jeret, selesai. Nah, dari mu'alafnya ngomong, iya, tapi kan keinginan ini kadang kan belum terlalu kuat. Dia bilang gitu kan. Nah, kalau belum terlalu kuat seperti apa? Dan gitu kan. Terus saya pas saat itu posisi saya ngobrol itu di lantai 3. Saya langsung berdiri, saya buka jendelanya. Kan tadi masnya bilang, kalau belum waktunya mati, orang nggak akan mati ketika dia bunuh diri. Saya buka jendela, diri di lantai 3 kan. Masnya yakin nggak 5 menit lagi atau 10 menit lagi masih hidup? Saya bilang gitu. Ya kalau base dari ke fisik saya sekarang, insya Allah saya masih hidup. Dia bilang gitu kan. Nah, coba sekarang loncat dari lantai 3 kepala duluan. Kalau nanti nggak mati, saya akan bilang, berarti Allah belum memberikan takdir masnya mati hari ini. Ya, kalau saya begitu, saya yakin saya mati. Nah, itu maksud dari ucapan saya tadi. Bahwa ketika kita punya ikhtiar yang kuat, mau itu ragu, mau dia ini, ya kan? Hasilnya akan ditentukan ketika dia pilihannya sudah diambil. Karena masih ada nih orang yang kecelakaan pesawat tapi selamat tuh. Ya kan? Ada juga orang yang dia loncat ke rel ternyata masih selamat. Kakinya putus doang gitu kan. Masih ada orang yang minum racun tapi selamat. Lambungnya rusak doang. Gitu kan. Nah, pada saat seperti itu kita baru bisa ngomong takdirnya dia belum mati. Allah belum izinkan dia mati, gitu kan. Ketika dia sudah ngambil pilihan. Saya bilang gitu. Nah, jadi dia semakin, oh gitu ya. Benar juga ya. Dia akhirnya bisa nerima. Tapi saya bilang, tapi ini tadi saya cuma bercanda ya. Jendelanya saya tutup, takut lompat beneran gitu kan. Ngebuktiin nanti. Bahaya ini. Saya jadi saksi nanti. Gitu kan. Tapi overall kita ngomong untuk pendekatan secara spiritual, kadang mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang unik nih, pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar cuman terbesit oleh mereka gitu kan. Mungkin kan kalau kita Muslim gitu kan, dari lahir rata-rata iya aja gitu kan. Tapi dari mu'alaf itu kadang seperti itu. Terus yang itu kalau kita ngomong dari segi spiritualnya ya. Yeah. Nah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari, biasanya saya selalu melihat base dari kebiasaan, track record-nya.
dia pekerjaannya apa, dia ininya apa. Karena ada mualaf binaan kita yang pekerjaannya itu mohon maaf ya, bukan saya merendahkan ya, tapi dengan penghasilan yang nggak begitu tinggi, dia ngambil barang-barang bekas tuh, terus dijual gitu kan. Nah, ketika ada mualaf-mualaf yang seperti ini, kita lihat base dari kebutuhan dia. Yang saya utamakan itu ada di sandang pangan papan. Nah, makanya kalau kita bilang, kalau dia mualaf binaan, kita kan tahu nih track recordnya. Nah, itu yang kita support. Gitu. Jadi, kalau sandang pangan papannya itu belum terpenuhi dengan baik, maka waktu biasanya sih kalau dia datang ke mualaf center, ikut pembinaan tuh, dia langsung ngomong ke pembina yang mualafnya, yang ngajar, ustadznya atau ustazahnya gitu kan. Saya pas nggak ada di rumah, nggak ada beras gitu kan. Kita ngeliat nih pekerjaannya apa gitu kan. Kalau memang pekerjaannya adalah yang penghasilannya nggak terlalu tinggi, maka kami langsung ya udah nanti pulang di sini ada beras gitu. Ada seperti ini, ada seperti ini. Kita cukupkan untuk yang hal-hal pokok. Adapun kalau tiba-tiba ternyata mualaf ini kan banyak yang tinggalnya sendirian. Saya selalu biasakan buat anak-anak yang ikut pembinaan atau mualaf-mualaf yang ikut pembinaan itu untuk selalu berkabar setiap hari di grup. Ada yang miss satu aja, telepon atau japri. Karena kita pernah lewatan satu. Belum lama gitu kan. Dan saya masih punya utang sama beliau. Tapi alhamdulillah saya lunaskan ke yang lain gitu. Ada satu mualaf kita yang tinggal sendirian, keluarganya jauh dari mana-mana, dan dia sudah dari keluarga nggak begitu support, sudah nggak tanya kabar juga gitu kan. Tinggal di salah satu rusun di Jakarta. Ketika dia berangkat kajian pembinaan di salah satu yayasan yang kerjasama dengan MCI, qadarullah kecelakaan dan meninggal. Paginya itu masih kontak di grup gitu kan, itu hari Sabtu. Siangnya kok sudah nggak ada kabar, di WA centang satu, di telepon nggak bisa. Nah, pembinaan waktu di MCI di hari Senin, biasanya dia ngelis paling pertama gitu kan. Ini kok nggak ngelis, di telepon juga nggak bisa, dan kita ini, dan meninggalnya di hari Sabtu itu. Kita baru tahu di hari Selasanya ketika saya bilang sama anak-anak, tolong main ke rukonya, ke rusunnya, main ke rusunnya, saya bilang gitu, cek di sana. Datang di rusun, langsung saya ditelepon sama anak-anak, nangis mereka. Bentar, ada apa? Tak bilang gitu. Meninggal, katanya si ini meninggal. Benar kah? Saya bilang itu. Iya, ini dikirimlah langsung video call di depan pintu rusunnya, dikasih bahwa saudari ini meninggal dunia di hari Sabtu dengan kecelakaan. Kita 3 hari ya, baru tahu. 3 hari kita baru tahu. Dan dari situ juga besoknya itu baru saya bisa ke ziarah ke makamnya. Ketika kita sudah nyari-nyari nih, karena beneran kita nggak tahu nih kan gitu kan. Ternyata alhamdulillah dimakamkan secara Muslim. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya selalu tekankan kepada pembinaan di mualaf-mualaf yang ada di dalam MCI untuk selalu berkabar. Yang tinggal sendiri ya? Yang tinggal sendiri ya, lebih concern kepada beliau-beliau yang lebih tinggal sendiri, selalu berkabar, selalu tanyakan kabar setiap hari, saya bilang gitu.
Jadi jangan sampai miss. Ketika miss ada setengah hari aja, kita cari. Saya bilang gitu. Jangan sampai kita benar-benar kehilangan satu keluarga, tapi kita nggak tahu. Nah, terus cantumkan nih nomor dari salah satu pembina mu'alaf di MCI untuk nomor kontak emergensi. Kan biasa kan kalau di rusun ada nomor kontak emergensi, atau di kos, atau di kontrakan kan gitu kan? Ada dikasih nomor emergensi dari pihak yang bisa cantumkan nomornya. Jadi kita tahu kabar terupdate-nya gitu kan. Jangan sampai kita miss seperti itu. Jadi itulah gambaran bagaimana MCI itu kita berusaha untuk backup atau dukung dari mu'alaf. Bisa diceritakan nggak salah satu kisah mu'alaf yang paling menginspirasi selama pembinaan di Mu'alaf Center Indonesia? Banyak ya kalau kita bilang ya, kisah-kisah mu'alaf yang inspirasi. Tapi mungkin saya tidak bisa menceritakan personnya. Kalau yang lihat ini tahu siapa orangnya, dia pasti, oh si ini gitu kan. Bisa nebak gitu kan. Salah satunya itu ada seorang anak, dia masih syahadat itu usianya masih 15-an tahun. 15 tahun syahadat. Setahun setelah dia syahadat, qadarullah dia mengalami satu fitnah. Dia difitnah memperkosa dan menghambili seorang perempuan. Gitu kan. Tangkaplah dia di polsek tuh. Di polsek sudah diproses ini 3 hari 4 hari dibebasin tuh. Karena ternyata yang perempuan ini masih virgin dan dalam posisi hamil. Dia motifnya hanya karena ditolak sama yang laki. Dia difitnah, benar-benar fitnah. Tapi ketika dia balik ke sekolah lagi, semuanya kan nggak baik-baik aja tuh. Gitu kan. Yang dimana dia itu awalnya deket sama semua orang mandang dia sebelah mata. Meskipun hanya fitnah. Makanya ada ucapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dari satu fitnah, terhapus semua kebaikannya, terhapus semua hal-hal baik dari dirinya, kan gitu kan. Dan apa yang dia alami di dalam penjara di polsek itu kan, ketika dakwaannya adalah itu, dan itu bukan dalam waktu dekat ya, itu beberapa tahun yang lalu itu kejadiannya. Dia ngerasain tuh dipelonco di dalam ini. Tapi Masya Allahnya, dia malah semakin yakin dia dengan agama Islam gitu loh. Dia semakin yakin. Ini yang membuktikan bahwasanya Allah tidak akan menerima imanku sebelum aku diuji. Ternyata ujiannya dia adalah seperti itu. Dan bayangkan anak yang belum 17 tahun nih, dia ngerasain seperti itu. Sebelum ada ini kisah-kisah pembatasan untuk anak di bawah umur tidak boleh masuk penjara bareng gabungan itu. Jadi tahun-tahun sebelum itu. Bisa bayangin anak usia 15 tahun, 16 tahun lah saat itu, 15-16 tahun, dia harus mengalami hal seperti itu. Tapi karena dasar imannya nih, dan dia ketika cerita sama saya, wah, Masya Allah. Jadi kayak kita ngerasa beban kita kayak nggak ada apa-apanya dibanding dari apa yang dia alami. Dan dia ketika dia cerita, itu cuman ibarat sesendok dari makanan satu piring yang saya alami. Jadi yang dia alami lebih luar biasa. Ada juga nih yang mu'alaf ketika dia syahadat, belum lama nih. Syahadat sebelum waktu pertengahan atau sebelum COVID, dia tahun 2021. Pertengahan ya? Itu pertengahan COVID ya. Nah, sehabis dia syahadat sama keluarganya dianggap dia stres, dia ini langsung dimasukin, dikurung di salah satu klinik
kejiwaan. Dikumpulin sama orang-orang yang memang secara kejiwaannya lagi sakit nih. Mereka lagi sakit kejiwaannya. Itu baru kita bisa jemput, kita reka untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan dia. Itu baru 2024 akhir kemarin. Berapa tahun tuh di dalam? Ya kan? Alhamdulillah itu mentalnya nggak down, mentalnya nggak ini. Alhamdulillah sekarang ini itu beliaunya sudah dalam posisi siap sosialisasi dan lain sebagainya. Nanti the next dari ini mungkin nanti kisahnya dia akan sendiri yang ceritakan, gitu kan? Di Ngaji Cerdas. Saya lagi bujuk dia nih untuk bisa nge-up ceritanya, bisa nggak nih, gitu kan? Nah, tapi overall ketika dia di dalam itu, meskipun dia belum bisa baca Quran, dia bawa Quran terjemahan, dia baca tiap hari di dalam. Dia di dalam zikir sebisanya. Dia di dalam zikir sebisanya. Dia di ini. Dan Masya Allahnya 2,5 tahun, lebih ya. 2021 sampai 2024 kan kita baru bisa jemput gitu kan. Itu kan lama tuh. Dia di dalam. Nah itu yang semakin menguatkan dia untuk masuk dalam Islam. Kembali lagi, bahwa Allah tidak akan menerima iman seseorang sebelum Allah mengujinya. Itu membuktikan ayat di dalam Al-Quran gitu loh. Dan dia semakin strong. Bagaimana seperti yang tadi yang saya ceritakan, yang tumor otak juga sama. Belum ada lagi yang lain sebagainya. Jadi kisah-kisah mu'alaf ini Masya Allah. Dan yang kisah-kisah yang tadi mungkin beberapa yang nanti akan kita untuk masukin ke sini. Jadi terus cek aja update-nya dari Ngaji Cerdas, insya Allah. Apa kesalahan umum yang sering terjadi ketika masyarakat mendampingi mu'alaf dan bagaimana seharusnya kita membantu mereka, begitu ya? Ya, kalau dibilang secara kesalahan umum sih bukan suatu kesalahan ya, tapi mungkin ekspektasi atau gambaran dari seorang yang Muslim dari lahir itu banyak yang mengacu kepada lamanya seseorang masuk Islam. Jadi ketika dia sudah 6 bulan, setahun, 2 tahun, itu masyarakat itu beranggapan, kamu kan sudah lama masuk Islam, seharusnya kamu sudah bisa seperti ini, seharusnya kamu sudah bisa seperti ini. Nah, ekspektasi ini yang membuat kayak menjadi tuntutan kepada mu'alaf ini, bahwa dia selama setahun, 2 tahun itu harus bisa menguasai ini, harus bisa menguasai ini gitu kan. Nah, tapi mereka tidak melihat bahwasanya ketika mereka masuk Islam, Allah itu sedang memberikan tes kepada mereka. Karena apa? Seseorang yang masuk Islam, dia seperti lahir kembali. Benar kan? Dosanya semua dihapuskan. Tapi nggak full seperti lahir kembali. Karena setiap amal kebaikannya, Allah hitung. Ibarat kata kita mau masuk suatu perusahaan yang baru, terus kita dapat gajinya itu berkali-kali lipat dari yang sebelumnya, gitu kan? Otomatis job kita bertambah dong. Nah, itu yang terjadi kepada mu'alaf. Ketika dia sebelum masuk Islam adalah pribadi yang baik, dia sering bantu orang, dia sering begini, maka ketika dia masuk Islam, Allah tes nih. Kamu pantas nggak mendapat langsung limpahan pahala yang segini besarnya? Bener nggak ini untukmu gitu kan? Nah, itulah ujiannya gitu kan. Nah, ketika dia mengalami ujian-ujian ini, otomatis mereka punya fokus untuk menyelesaikan prioritas masalahnya dulu. Mereka tidak memprioritaskan untuk baca Quran. Mereka tidak memprioritaskan untuk memenuhi sholatnya. Mereka tidak memprioritaskan pada hal-hal itu tadi. Mereka yang penting saya sudah masuk Islam, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya begini. Nah, ekspektasi dari orang-orang ini yang membuat mereka itu semakin skeptis. Saya mau belajar kemana nih? Orang kan ekspektasinya udah begini. Udah 5 tahun nih masuk Islam, tapi kamu cuman bisanya begitu-begitu aja. Bagaimana ininya? Nah, miss-nya itu di situ. Kemarin juga baru dibahas nih yang di FGD yang ada di MUI. Bagaimana batasan dari seorang mu'alaf? Apakah dari jangka waktu,
ataukah dari sesuatu yang lain. Lalu alhamdulillah dari Ustadz Teten itu menyampaikan bahwa batasan dari mu'alaf ini tadi adalah yang menguatkan dia. Jadi kalau imannya sudah kuat, secara ekonomi sudah kuat, maka dia lepas tuh mu'alafnya. Tapi walaupun dia itu sudah syahadat 10 tahun, tapi efek dari dia itu bersyahadat itu masih dia rasakan sampai 10 tahun, maka dari itu kita masih masukkan dalam kategori mu'alaf. Contoh, yang ada yang dia sudah 15 tahun syahadat nih. Karena dia sendiri, terus fight sendiri, dia juga nggak menikah lagi gitu kan. Nah, terus ketika dia sakit, ternyata sakitnya sudah agak lama. Walaupun dia 15 tahun dia sudah syahadat, dia butuh pembinaan, penguatan secara akidah, pendampingan. Nah, kita masukkan ke dalam kategori mu'alaf. Ya, tetap masuk ke dalam pembinaan. Di tempat lembaga lain kategori cuma 2 tahun. Ya, walaupun di tempat lain seperti itu. Di Mu'alaf Indonesia masih tetap ya. Masih tetap, karena kita melihat kepada acuan ini tadi. Ketika mu'alaf ini punya sudah kekuatan yang secara imannya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, dia tidak membutuhkan ketergantungan kepada sesuatu yang untuk menguatkan keimanannya, menguatkan dia terus dalam Islam, maka kita baru masukkan ke dalam kategori dia sudah bukan lagi mu'alaf nih. Itu. Ya misalkan saya syahadat 2005 kan, gitu kan. Nah, kalau saya 10 tahun yang lalu mungkin masih bisa dikatakan seorang mu'alaf gitu kan. Karena sampai 10 tahun yang lalu kan saya masih butuh penguatan secara keimanan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya bukan lagi mu'alaf gitu kan. Pembina mu'alaf. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya karena dia pindah keyakinan dari dulunya bukan Muslim, sehingga menjadi seorang mu'alaf. Kemudian dari dampak itu sehingga dia mendapatkan kesulitan-kesulitan baik tadi ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya. Itu mungkin mu'alaf center yang dilihat ya maksudnya. Ya. Maka walaupun berapa tahun belakangan dia sudah mu'alaf, puluhan, tetap disupport dan dibimbing karena mungkin melihat dia kesulitan karena dampak dia dari pasca bersyahadat. Jadi bukan pada patokan berapa lama dia sudah masuk Islam. Jadi kita nggak, saya selalu tekankan kepada pembina mu'alaf yang ada di MCI, jangan pernah kita ngomong, kamu kan sudah 15 tahun masuk Islam, masa bisanya cuman sholat doang, masa bisanya cuman gini. Jangan begitu. Tapi kita dalami dulu. Nah, keterbatasannya dia itu kenapa? Apakah benar dia karena malas? Atau karena permasalahannya banyak sekali? Berarti Mu'alaf Center Indonesia juga ada asesmen ya? Ada asesmen. Ada screening gitu. Betul, insya Allah. Nggak mesti, oh saya udah 15-20 tahun, saya butuh bantuan karena saya mu'alaf. Nggak langsung tiba-tiba saya bantu nggak ya? Nggak. Tapi ada asesmen dulu tadi ya? Ada asesmen. Nah, katanya pernah sampai memvalidasi tempat tinggalnya, kontrakannya, pernah ya? Pak ya? Sering. Ya? Jadi kalau kita mau bilang, memang ada tim untuk assessment lapangan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, saya butuh bantuan untuk kontrakan dan lain sebagainya, MCI tidak bisa langsung saat itu juga langsung tes gitu kan. Transfer gitu, kita enggak. Jadi kita pengennya itu benar-benar dana yang dititipkan ke Mu'alaf Center Indonesia itu terserap kepada porsinya dan untuk peruntukannya gitu kan. Untuk mu'alaf kita cek benar nih mu'alafnya seperti apa, dia mau nggak ikut pembinaan, dia mau nggak berkembang, dia mau nggak untuk terus menjaga keimanannya. Tapi kalau kita melihat ada, wah nih kayaknya ada yang nggak beres nih gitu kan, udah kita punya listnya nih. Dan saat ini kan MCI sendiri juga lagi mengembangkan aplikasi yang untuk pegangan dari tim MCI, di mana kita punya database mu'alaf nih semua, gitu kan. Kita lagi pengembangan sih, memang masih pengembangan, dan
insya Allah the next-nya kita berusaha untuk memperbaiki lebih bagus lagi, insya Allah. Kalau yang ada mualaf butuh beras, berarti bukan dikasih uang ya, tapi kasih beras beneran. Iya, kasih beras beneran, gitu. Nah, butuh berobat, berarti nanti ditebus di apoteknya begitu ya? Kalau seperti itu kadang-kadang saya begini, udah ke apoteknya dulu, di waktu pembayaran, ya kan, foto kirisnya, kirim ke saya. Tapi saya ada yang kayak begitu. Setelah saya minta mereka ke apotek, hilang itu WA-nya. Maunya ditransfer. Nah, yang seperti itu yang kita hindari kan gitu kan. Polanya kan kita sudah paham. Pola-polanya kita sudah paham. Kecuali kalau dia mualaf binaan nih, yang kita benar-benar tahu dia ini dan ternyata gaptek gitu kan. Nah, itu nanti beda lagi. Karena kan termonitoring kalau itu. Kalau yang sudah termonitoring itu dia ngomong sakit terus nggak bisa berangkat dari kosan apa kontrakannya, insya Allah ada tim yang siap untuk langsung meluncur di lapangan buat jemput dan ngantar ke rumah sakit. Kita ini bisa juga dicek kok di websitenya di IG-nya Mualaf Center Indonesia itu kita update, walaupun tidak 100% kita naikkan semua, karena pada dasarnya itu saya mungkin ini lebih ke idealisme saya gitu kan. Saya nggak mau menjual kesedihan dari mualaf. Saya tidak mau mengeksploitasi mualaf seperti terlalu berlebihan lah. Jadi saya secukupnya untuk mengabarkan bahwa sebenarnya dana ini untuk peruntukannya seperti ini, peruntukannya seperti ini. Kemarin kita juga barusan kerjasama dengan ada salah satu yayasan yang ada di Yogyakarta, di Bantul, itu untuk bantu mualaf binaannya yang dia butuh seragam sekolah, gitu kan. Nah, itu ngubungin kita dan qadarullah orang tuanya baru kena PHK, kita assessment, saya minta untuk assessment kirim data-datanya dan alhamdulillah sudah masuk semua. Ketika sudah clear, ya sudah kita bantu, gitu kan. Kita bantu melalui kita bantu untuk kita inikan. Jadi insya Allah sih kami tidak cuman kepada mualaf binaan dari MCI saja, tapi mualaf binaan dari yayasan lain yang sudah ter-assessment, sudah terdata dengan rapi, dengan baik, gitu kan. Maka kami juga oke, kita ini kan, karena tujuan dari orang-orang ini untuk membantu saudara-saudara dan sahabat-sahabat ngaji cerdas ini masuk ke menitipkan dananya untuk ke MCI untuk disalurkan, itu kan peruntukannya untuk mualaf ya. Ya karena dari judulnya aja kelihatan gitu kan, Mualaf Center Indonesia gitu kan. Jadi mereka concern untuk bantu kepada mualaf gitu kan. Nah, saya tidak tidak mau membatasi cuman di binaan Mualaf Center saja. Jadi kalau ada mualaf di luar Mualaf Center yang binaan dari lembaga-lembaga lain dan itu memang assessment-nya bagus, orangnya juga secara pendampingannya bagus, maka dan saat itu MCI bisa, why not? Itu sih dari saya sih. Dan alhamdulillah dari tim semuanya juga support gitu kan. Ya bismillah gitu insyaallah. Amin, alhamdulillah. Kalau misalkan program tahunan misalnya ada kurban, fitri, itu programnya apa aja toh? Kalau program tahunan sih kita ngomong Idul Fitri pasti kayak pendampingannya lebih ini lagi ya. Terus juga kita juga ngadakan buka bersama, sekalian kajian. Ada juga beberapa titik itu seperti di Jawa Timur setiap hari kemarin yang kemarin itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada kelas khusus untuk yang Sabtunya itu kajian, yang Ahadnya itu di Iqra atau baca Quran. Gitu. Nah, ada juga di beberapa ini termasuk juga di Jakarta juga sama. Kita memiliki program seperti itu dan juga hadiah untuk mualaf. Nah, kalau hadiah untuk mualaf ini alhamdulillah MCI kan saat ini ada di 14 provinsi. Dan untuk daerahnya terus berkembang karena banyak yang mengajukan tapi kita assessment dulu. Gitu kan. Untuk daerah itu kota dan kabupaten ya.
Nah itu kita masih assessment lagi lebih lanjut. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya dana yang dimiliki oleh MCI, pada saat Idul Fitri kita berusaha untuk memberikan hadiah terbaik untuk mu'alaf. Jadi dari pusat itu biasanya kami akan lihat nih perkembangan mu'alaf ini yang binaannya dari wilayah itu provinsi ya, dari 14 wilayah ini yang rutin, intens, bagus, itu ada berapa. Nanti kita langsung down dananya nih. Nah terus ke daerah juga sama, yang intens dan kita ini kan juga. Nah untuk kurban MCI ini lebih fokus kepada daerah-daerah yang terpencil. Kayak kemarin kita kurbannya itu di Pegunungan Meratus, di Kalimantan Selatan, terus juga di Bitung, Alor, beberapa pedalaman yang ada di Jawa, terus kemarin juga ada di Baduy Dalam. Itu unik juga itu Baduy Dalam. Kita lagi pendekatan untuk ini, dan ada beberapa program-program yang insidentil ya, kayak pembangunan masjid yang ada di saat ini kami sedang terus ongoing nih, gitu kan. Ada salah satu pembangunan masjid di Bitung. Nah itu masih ongoing sampai sekarang gitu, insya Allah. Itu sih. Kemudian kalau tadi itu kan tadi bulan Ramadan dan Idul Fitri, kalau Idul Adha gimana? Tadi Idul Adha di daerah-daerah terpencil yang binaan dari MCI. Jadi pedalaman, kita fokusnya di dalam pedalaman yang dimana kadang maksudnya kurbannya itu apa gitu, sapi? Oh, kita lebih banyak sih sapi ya. Lebih banyak sapi. Karena beberapa daerah kambingnya mahal. Pertama, gitu kan. Kayak kita ada beberapa daerah itu kalau kita ngomong, kita beli kambing di sana 3 ekor itu dapat sapi 1. 3 ekor dapat 1 sapi. Iya. Ininya perbandingannya jauh ya? Jauh. Makanya kemarin itu yang di Bitung yang tahun lalu itu iuran dari 4 ekor kambing dapat 1 ekor sapi. Iya. Di Bitung. Kan gitu kan. Nah, kalau di Meratus standar harganya, standar, tapi memang kenapa kita concernnya ke sapi itu karena orang-orang yang di pedalaman, mereka kalau kambing masih sesekali mereka makan. Kalau masih ya, tapi kalau sapi terkadang mereka belum. Karena mungkin mahal. Ya mungkin mahal kah, atau aksesnya yang susah. Kayak yang kemarin kita di Alor tuh harga sapinya memang sedikit lebih mahal daripada di Jawa. Tapi kita pushkan ke sapi karena kambing di sana lebih mahal daripada di Jawa. Kambing di sana kemarin 4,5 itu setara dengan kambing yang harga 2,5 di Jawa. 4,5 sama 2,5. Daripada kita belikan kambing, kita jadikan kambing, mending kita ke sapi. Jadi kita kemarin untuk kurban memang concern ke sapi. Nah untuk kambing-kambing itu kita distribusikan ke daerah-daerah pedalaman yang ada di Jawa nih. Yang ada di Jawa Timur, kemarin juga di Jawa Tengah ada, terus sama Baduy Dalam di Banten kemarin. Jadi kalau untuk yang di luar Jawa kita concernkan ke sapi, gitu. Kemudian apa harapan Kofan ini terhadap para mualaf Indonesia setelah mereka memeluk Islam? Oke. Kalau harapan secara pribadi sih, yang pasti yang pertama, jangan pernah terfikir kembali untuk kembali ke masa lalu, gitu kan? Karena sudah masuk Islam itu sebuah langkah besar kan. Apapun yang dialami, tekanan seperti apapun yang dialami, ceritakan kepada orang-orang terdekat yang kita percaya, gitu kan? Paling tidak, meskipun mereka itu tidak memiliki
solusi secara realnya paling nggak kita bebannya sedikit terangkat sedikit lah. Terus yang kedua, jangan pernah takut bahwa rahmat Allah meninggalkan. Karena terkadang itu seolah-olah seperti kita tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Tapi saya yakin nih, dari semua yang nonton video ini, ketika kita punya keinginan, keimanan maksud saya, kita punya keimanan yang kuat kepada Allah, kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, Allah selalu memberikan jawaban di saat-saat terakhir, last minute, gitu kan. Dengan syarat itu tadi, ketika kita punya keyakinan kepada Allah, kalau mentok dengan setiap ikhtiar yang kita punya, ya kita pentokkan juga jidat kita, dahi kita, dengan alas sujud kita. Kita tempelkan dahi kita mentokkan benar-benar, dan luapkan semua di situ. Bukankah Allah sebaik-baiknya penolong bagi kita? Tapi kalau kita bersandar pada manusia, bahkan bersandar kepada MCI, ke saya sekalipun, tidak menutup kemungkinan orang-orang bisa kecewa. Kan gitu kan? Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, seberat apapun masalahnya, Allah yang akan memberikan jawabannya dan memberikan jalan keluarnya. Jadi harapan saya setiap mu'alaf ini tadi, ketika sudah masuk ke dalam Islam, ya kan, terus cari sahabat-sahabat, orang-orang yang terus mengajak kita ke dalam kebaikan, orang-orang yang lebih baik dari kita, dan dia terus mengajak kita untuk terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Dan yang kedua itu tadi, ketika sudah mentok ikhtiar kita secara dunianya, maka kita pentokkan juga kening kita kepada alas sujud kita. Kita mentokkan semuanya kepada Allah, kita mintakan semuanya pada Allah. Insya Allah jalan keluar itu akan datang di last minute. Dan saya yakin semua yang lihat dari video ini, ketika mereka memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, ketika mereka mentok dengan apa yang permasalahan yang dihadapi, pasti Allah kasih jalan keluar. Insya Allah. Gitu. Pertanyaan dan penutup untuk refleksi dan harapannya. Apa cita-cita terbesar Ko Fandi terkait masa depan Mu'alaf Center Indonesia? Cita-cita saya tersendiri itu adalah semoga Mu'alaf Center Indonesia itu menjadi wadah awal dari para saudara-saudara kita yang convert atau orang-orang yang dia sudah masuk Islam, mau lama sekalipun ya. Itu ya, kita juga welcome kalau dia pengen belajar lebih dalam, karena nggak menutup kemungkinan nih yang sudah Muslim dari lahir tapi ternyata dia tidak menemukan kenikmatan sampai akhirnya ketika dia usianya sudah cukup nih. Nah, ketika seperti itu terus dia pengen belajar kan ke tempat-tempat umum kayak malu tuh. Nah, itu kita welcome juga sih untuk belajar di MCI. Nah, harapan saya Mu'alaf Center Indonesia menjadi rumah yang homey banget untuk para mu'alaf, untuk para saudara-saudara kita seiman dimanapun berada, dan bisa benar-benar mencurahkan effort terbaiknya, kan gitu kan. Entah itu apakah saya masih ada di Mu'alaf Center Indonesia atau nantinya saya sudah tidak ada lagi di Mu'alaf Center Indonesia, gitu kan. Jadi harapan saya Mu'alaf Center Indonesia menjadi wadah yang benar-benar bisa mengayomi, menjadi payung, menjadi pelindung dari saudara-saudara seiman kita. Itu sih. Pesan apa yang ingin Ko Fandi sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli lagi dengan pembinaan PAM? Yang pasti selalu berikan support kepada teman-teman atau kenalan-kenalan yang dia convert kepada Islam. Jangan skeptis, jangan menilai dari seberapa lama dia masuk Islam, tapi bagaimana kita terus menguatkan mereka untuk terus
menjaga dirinya di dalam Islam, menguatkan mereka untuk terus berada di dalam nikmat Islam. Jadi harapan saya dari siapapun nih yang lihat nih video ini gitu kan, mereka bisa mensupport orang-orang terdekatnya yang masuk Islam ini tadi, supaya mereka tidak terfikir kembali untuk kembali ke agama sebelumnya gitu kan. Karena terkadang mereka menyimpan gunung es yang kelihatannya seperti masalahnya kecil, tapi ternyata besar sekali di bawah. Ketika mereka mendapatkan perhatian nih, kecil aja, udah makan belum? Yuk kita ini sepele gitu loh. Tapi dia kayak merasa, wah, diperdulikan. Dia merasa memiliki keluarga baru. Mungkin kita nggak tahu nih. Misalkan kayak saya lagi diem gini aja kan, terus Kang Asep langsung ke saya begini, Kak Fani yuk makan yuk. Masya Allah perhatiannya nih, tahu aja saya lagi lapar. Apalagi nggak ada keluarga gitu. Iya, apalagi nggak ada keluarga, jauh dari mana-mana, diusir. Hal-hal kecil gitu loh. Tapi itu membuat dia ini gitu kan. Padahal dia cuma diem gitu kan. Jadi maksud saya adalah terus kita berikan support terbaik. Jangan terus kayak kita cuma kepo aja. Kamu masuk Islam karena apa sih? Apa yang buat kamu terus pengen masuk Islam, pengen menjadi seorang Muslim itu seperti apa? Jangan cuma kepo seperti itu. Tapi ajak dia dengan hal-hal kecil. Yuk ngopi yuk, yuk ini yuk. Kadang mereka penat nih otaknya. Dia mikirin, aduh papaku masih begitu, aduh mamaku masih begitu. Diajak ngopi dia plong sedikit, gitu kan? Gitu. Jadi pesan saya terus support orang terdekat kita yang dia, apalagi dia converter masuk dalam Islam, maupun mereka yang hijrah dengan kehidupan yang sebelumnya yang tidak mengenal syariat dengan baik, terus dia berusaha untuk mengamalkan syariat yang baik. Jadi jangan skeptis, jangan menilai dia dari berapa lama dia di Islam, berapa lama dia sudah masuk Islam, jangan menilai dari situ, tapi terus support. Itu sih. Kalau ada sahabat ngaji cerdas misal di daerah atau di mana mau jadi volunteer, mau jadi relawan yang Mualaf Center Indonesia, itu gimana teknis atau caranya? Nanti bisa ngubungi kontak dari Mualaf Center Indonesia di website melalui website atau mualafcenterindonesia.org.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya.
Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.